Pemirsa, pemerintah tidak mengeluarkan larangan resmi perihal mudik Lebaran. Namun bagi warga yang tetap mudik wajib menjalani karantina selama 14 hari dan diawasi pemerintah daerahnya. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah menghadapi pemudik yang datang? Kita akan langsung berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang Mbak. Iya, apa kabar Pak Ganjar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat selalu ya Pak. Pak Ganjar, ini bagaimana kemudian persiapan dari Pemprov Jawa Tengah untuk menghadapi pemudik yang datang begitu? Karena kita ketahui juga pemerintah tidak melarang untuk mudik Lebaran 2020 ini. Tapi pemerintah juga tidak menganjurkan untuk mudik. Maka kita tetap menghimbau untuk tidak mudik, tetap tinggal di tempat masing-masing. Karena kekhawatiran yang selama ini muncul di masyarakat adalah apa saja dikarenakan tempat kita tinggal begitu. Dan itu yang kontrak DKI kemarin ada 3 juta lebih yang sekarang sedang dihitung antara Gubernur DKI dengan Kementerian Sosial. Saya kira tetap kita anjurkan untuk tidak mudik. Namun demikian, Jawa Tengah khususnya sudah beberapa minggu ini kita sudah menangani mereka yang sudah bermigrasi lebih dulu, yang sudah pulang lebih dulu. Dan itu ketentuannya saya kira sama dengan produk tadi, mereka harus diisolasi, terus kemudian didata, diukur kesehatannya, dan seterusnya. Jadi kawan-kawan Bupati Wali Kota khusus buat Jawa Tengah selama ini sudah bekerja. Pemanasannya sudah ada. Iya Pak Ganjar, ini berarti itu artinya warga yang kemudian mudik ke Jawa Tengah ini harus melakukan isolasi mandiri begitu di rumah mereka masing-masing. Antisipasinya seperti apa Pak? Iya betul, ada beberapa cara kemudian isolasi mandiri yang mesti dilakukan. Tentu mereka isolasi sendiri di rumah dengan diawasi oleh tenaga kesehatan yang nanti akan berkunjung rutin, begitu kami mohon ketaatannya. Yang kedua, kita mendorong, sudah ada inisiatif dari beberapa desa yang ingin membuat sebuah rumah khusus, tempat khusus untuk dilakukan tempat isolasi. Dan itu saya kira jauh lebih baik. Protokol-protokol soal ini pada level desa sedang kita siapkan untuk kita bantu, meskipun di beberapa daerah sudah mengambil inisiasi itu. Yang diperlukan adalah partisipasi dari mereka yang pulang kampung ini untuk mereka sadar melakukan ini. Dan kalau dia tidak sadar, kita tidak pernah tahu apakah dia pembawa atau carrier atau bukan. Ini yang mesti disadarkan ke mereka. Iya, Pak, kalau Jawa Tengah sendiri kan kita ketahui ada 29 kabupaten dan juga 6 kota begitu ya Pak Ganjar ya. Kemudian apakah memang ada protokol khusus begitu yang dijaga di pos-pos masuk begitu? Ya, justru hari ini kita mencoba menggerakkan dan beberapa hari ini sudah berjalan. Ada yang sudah membuat satu batasan-batasan dengan sangat strict, masih ada yang longgar. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya yang sesuai dengan protokol itu tadi. Apa itu? Agar dijaga, tidak berarti ditutup, dipagar, dipaku, tidak. Tetap ada yang bisa keluar masuk, apalagi yang berurusan dengan logistik, dengan pangan, dengan belanja, atau mungkin mereka sakit gitu kan. Atau ada urusan-urusan yang mesti dia selesaikan, jadi tidak boleh kaku. Kemarin Mbak sudah ada yang lapor ke saya, petugas, atau bukan petugas lah, mereka ojol itu datang gitu ke kampung ingin mengantar makanan, kemudian dia harus disemprot disinfektan dan sehari 7 kali Mbak coba. Akhirnya kan ini sangat berbahaya ya. Nah yang begini nggak boleh lagi dilakukan, dicatat saja, jangan bersentuhan, semua mesti pakai masker. Saya ingatkan, semua yang keluar rumah hari ini cegahlah diri, pakai masker semuanya. Maskernya nggak usah beli, buat sendiri. Ya, buat sendiri aja, pakai kain bekas juga boleh, bekas sarung juga nggak apa-apa, dilapisi nanti dengan tisu di tengahnya, sehingga itu bisa cukup membantu. Kalau semua iya, maka potensi droplet itu akan bisa dikurangi. Saya kira yang di desa sekarang kita buat protokol-protokol sederhana, tapi mengacu pada aturan-aturan kesehatan. Iya, Pak Ganjar, kemudian apakah kemudian dari Pemprov Jateng sendiri ini sudah mempersiapkan rumah isolasi khusus? Karena kita juga mengingat bahwa mudik Lebaran ini sebentar lagi. Apakah juga nanti akan ada pertambahan dari rumah sakit rujukan begitu Pak Ganjar? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kalau rumah sakit rujukan kita siapkan betul Mbak. Sekarang 303 kamar kita siapkan. Nampaknya kita mesti mengantisipasi seandainya kemudian
ada warga datang yang ke Jawa Tengah dan menghitung risiko. Satu rumah sakit baru yang ada di Solo, rumah sakit baru sama sekali. Jadi kita siapkan nanti untuk bisa menampung. Kita sudah buat plan B begitu. Kita juga sudah siapkan beberapa gedung yang kita miliki, umpama tempat iklan, umpama hotel yang kita miliki, terus kemudian asrama haji ya, ini kita siapkan semuanya. Rumah sakitnya sudah sampai lini 3. Jadi lini pertama yang dipakai rujukan ada 13, kemudian selebihnya ada 48 kurang lebih yang ada di lini 2. Sekarang kita siapkan lini 3 untuk masuk sambil pemerintah terus menjaga dan memastikan APD para perawatnya ini beres. Dan kalau itu tidak, kasihan juga Mbak. Kemarin yang satu orang dinyatakan mulai badannya membaik dalam pemeriksaannya itu, dia sebagai petugas rekam medik dan dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Dia tidak pernah tahu apakah masyarakat ini sakit atau tidak. Dan dia tertular Mbak. Dan ini mesti diproteksi. Ya inilah peran pemerintah yang harus memastikan APD untuk para petugas medisnya beres. Baik, Pak Ganjar Pranowo, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan semua rencana-rencana dari Pemprov Jateng ini dapat berjalan dengan lancar, begitu ya Pak Ganjar. Terima kasih, tetap jaga kesehatan Pak Ganjar. Amin, terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kita akan langsung berbincang juga dengan Gubernur Jawa Timur. Ada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Alhamdulillah. Iya, Bu, bagaimana ini langkah dari Pemprov Jawa Timur untuk mengantisipasi para pemudik yang datang? Ya, kita sedang membuat modul. Modul itu kami harapkan bisa di-share lebih luas, karena kan sebelumnya sebetulnya kami berbasis kecamatan. Kenapa berbasis kecamatan? Karena dipastikan akan terkoneksi dengan puskesmas. Setiap puskesmas di Jawa Timur saya bisa pastikan ada dokternya. Tetapi tidak setiap puskesmas pembantu ada dokternya. Nah, di setiap kantor kecamatan itu ada ruang pertemuan. Itulah yang kita minta menjadi ruang observasi. Tetapi hari ini, karena rata-rata pemudik lebih ingin segera ketemu dengan keluarganya, meskipun dengan jarak, katakan physical distancing, maka kita sedang menyiapkan modul antara terminal terakhir dengan kepala desa. Setiap kepala desa itu punya ruang untuk Babinsa dan Babin Kamtipmas. Itulah yang sekarang kita minta untuk disiapkan bed bagi siapapun yang baru mudik ke kampung itu, maka mereka diminta untuk diobservasi atau diisolasi di ruang Babinsa atau Babin Kamtipmas berbasis desa atau kelurahan selama 14 hari. Maka dipastikan bahwa minimal bidan itu akan ada di masing-masing desa atau kelurahan. Nah, ini exercise-nya sudah dilakukan, modulnya mudah-mudahan siang ini selesai, supaya SOP yang harus dilakukan di setiap terminal, karena pada dasarnya hari ini setiap terminal sudah punya posko, yang di situ ada tim dari Kodim, ada tim dari Polres, ada tim dari Dishub, dan ada tim dari Dinkes. Inilah yang kemudian membangun koneksitas dengan kepala desa atau lurah setempat gitu. Jadi mereka akan mengkomunikasikan, nih ada warga dari desa Anda atau kelurahan Anda yang sekarang ada di terminal. Ini akan kembali, maka langsung mereka harus menuju balai desa atau balai kelurahan. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan ruang isolasi atau ruang observasi? Maka yang tersedia adalah ruang Babinsa dan Babin Kamtipmas. Itu yang sedang kami koordinasikan. Insya Allah siang ini modulnya selesai dalam bentuk video dan ada narasi, sehingga punya referensi bagaimana sebetulnya kita bisa memberikan layanan kepada para pemudik yang sudah terlanjur berjalan gitu. Ya Bu Khofifah, itu artinya tidak ada penyekatan khusus yang diberlakukan oleh Pemprov Jatim sendiri ya Bu untuk menerima para pemudik sendiri?
Hari ini ada 111 sebetulnya jalur-jalur yang dalam bahasa kami itu adalah tertib physical distancing. Ada 111, artinya jalan tertentu ditutup pada jam tertentu. Ada 307 area permukiman yang sudah dijaga aparat TNI dan Polri. Untuk apa? Mereka yang ada di dalam jangan keluar kecuali urusan kesehatan, logistik, dan perekonomian perdagangan. Mereka yang dari luar area permukiman jangan masuk ke area permukiman ini kecuali untuk urusan kesehatan, logistik, dan perekonomian perdagangan. Sama dengan di desa-desa memang sekarang ini disiapkan satu pintu saja yang bisa diakses. Sebetulnya ini untuk kepentingan monitoring dari mereka yang akan masuk ke desa itu dan mereka yang keluar dari desa itu relatif akan terkontrol. Begitu juga di beberapa kabupaten kota ada pintu-pintu masuk yang memang ditutup. Sebetulnya penutupan ini kaitan dengan monitoring siapa yang masuk ke wilayah itu. Kebetulan juga misalnya yang drive-thru disinfektan. Kan kalau semua jalur disiapkan itu pasti akan membutuhkan energi yang lebih besar. Jadi titik tertentu sebetulnya untuk memberikan proteksi. Jadi kami mengkomunikasikan, jangan kemudian ditutup jalur-jalur yang ke area kesehatan, logistik, perekonomian, perdagangan. Itu semuanya harus mendapatkan ruang yang tetap di dalam proses memudahkan kelancaran mereka yang terkait dengan layanan kesehatan, logistik, dan perekonomian perdagangan. Kira-kira begitu. Ya, berarti itu artinya Pemprov dari Jawa Timur sendiri sudah siap ya Bu untuk mengantisipasi adanya gelombang pemudik yang akan masuk ke Jawa Timur. Mungkin apakah ada langkah untuk menambah rumah sakit rujukan ataupun tempat karantina khusus, Bu? Ya, sebetulnya begini, tetap kami himbau yang sekarang ini ada di Jabodetabek. Seyogyanya kalau mereka tetap tinggal di rumah masing-masing, pasti itu lebih aman. Nah, ada yang di antara mereka ternyata kontrak bulanan. Kemudian mereka rata-rata yang mudik duluan ini adalah para perantau pelaku UMKM. Saya sudah ketemu 4 orang dari mereka yang mudik dari Lamongan. Lalu mereka menyampaikan, mereka jualan soto, mereka jualan lele, pecel lele. Lalu saya ketika sampaikan sudah dicoba melalui penjualan online. Mereka bilang sudah, tetapi omsetnya itu turunnya sampai 80%, jadi tinggal 20% saja. Sehingga tidak nutut kalau mereka hidup di Jakarta. Nah, hal-hal yang memiliki konsekuensi terhadap survivalitas kehidupan mereka inilah yang akhirnya mereka lebih memilih ke kampung, paling tidak mereka lebih mudah untuk bisa mendapatkan sumber kehidupan. Artinya mereka bisa kembali bersama keluarga mereka, makan sesuai dengan kemampuan mereka dan seterusnya. Tetapi terhadap proteksi, apakah dikhawatirkan mereka kemudian carrier misalnya, itulah yang harus diantisipasi oleh kepala desa, kelurahan, camat, dan sampai kepada bupati wali kota. Koordinasi kami sih insya Allah cukup intensif. Mudah-mudahan implementasi di lapangannya juga semuanya berseiring. Baik, terima kasih Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya untuk bisa bergabung dengan kami di Kabar Siang, Ibu. Ya, Tetap jaga kasih. kesehatan.